Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat luar biasa, Bapak. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Fajar. Terima kasih. Mungkin sebelumnya kita sudah menerima beberapa, mungkin dari teman-teman sudah ada menerima materi, mungkin mulai lelah ya kira-kira, dan ini juga sudah mulai waktunya di mana untuk mengisi perut. Cuman insya Allah semoga materi yang saya sampaikan bisa menarik perhatian teman-teman, bahwa materi yang akan saya bawakan ini cukup menarik sebenarnya. Insya Allah teman-teman bisa mengerti dan bisa pahami, dan juga bisa ada interaksi diskusi antara saya sebagai pemateri dan teman-teman juga yang memerhatikan materi yang saya sampaikan. Baik, kebetulan ini kan kita pertemuan kedua Pak ya, Bapak Ibu. Jadi yang saya tanyakan mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, apakah teman-teman masih ingat kira-kira, kan minggu lalu karena kita yang kebetulan saya kita materi yang dalam manajemen, saya mau coba tanya ke teman-teman, kira-kira ada yang masih ingat nggak kira-kira apa itu arti dari manajemen? Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih arti dari manajemen? Mohon izin Pak. Silakan Bu Dewanti. Oh ya, seperti. Untuk manajemen itu sama seperti mengatur hal apa saja yang akan mau dicapai, Pak. Ya, nanti manajemen ya. Mungkin Pak dari Pak Wahab ada yang pendapat lain tentang Jadi, Bapak, ya, silakan Pak. berbicara tentang manajemen itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, kemudian untuk mendesain, untuk memformat sehingga tujuan yang akan kita tentukan atau yang sudah kita tentukan bisa tercapai dengan baik. Ya. Begitu Bapak. Ya, baik. Terima kasih dari jawabannya dari Pak Abdul Wahab. Jadi yang manajemen itu bisa kita ketahui bersama ya, bahwa itu kan kata dari bahasa Inggris ya, diubah menjadi manajemen ke bahasa Indonesia itu adalah manage, yaitu mengatur atau mengelola. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya pendapat dari teman-teman tentang manajemen operasional? Jadi saya coba kembali mengulik pertemuan sebelumnya tentang apa sih manajemen operasional itu sendiri. Mungkin ada dari teman-teman masih mengingat tentang materi manajemen operasional? Izin Bapak, saya coba menanggapi. Ya, Pak Lukman. Terkait manajemen personal itu adalah bagaimana kita mengatur diri kita berdasarkan jadwal agenda kegiatan kita selama satu hari, logbook yang tercapaian itu Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Lukman. Jadi itu hampir sama ya. Mungkin ada pendapat lain tentang manajemen operasional, khususnya mungkin manajemen operasional yang berbicara tentang perusahaan, atau mungkin di bidang yang lainnya. Oke, mungkin saya coba mengingatkan kembali ya, kira-kira. Jadi kalau manajemen operasional itu kan tadi kalau kita bicara tentang manajemen itu lebih ke bagaimana kita mengelola. Sedangkan operasional, ketika kita menggabungkan dengan kata manajemen operasional, bahwa itu akan berbicara tentang bagaimana kita mengatur, itu biasanya itu disebut dengan suatu proses, apalagi itu berbicara tentang proses produksi. Jadi dalam manajemen operasional itu kan berbagai macam sebenarnya pengelolaan yang akan kita kelola. Apakah itu proses produksi, apakah itu proses pengiriman. Jadi memang operasional itu akan selalu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, jadi itu kira-kira pendahuluan yang bisa saya sampaikan, bahwa yang akan kita bahas ini dan yang akan saya bawa itu adalah tentang manajemen operasional. Cuman ada hubungan yang lainnya tentang antara manajemen operasional dengan yang akan saya bahas. Oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu tentang materi hari ini. Sebentar. Oke, baik, sudah kelihatan ya untuk materi yang akan saya bawakan. Baik. Ya. Coba. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kalau dari Bapak Ibu lihat gambar yang saya tampilkan di layar,
Itu apa sih yang menurut dari teman-teman sekalian? Izin Pak, Marketplace belanja. Silakan Bu Dwi. E-commerce atau tempat belanja online. Ya, betul. Jadi bisa dikatakan memang kita semua mengetahui ya bahwa dari logo-logo yang saya tampilkan di sini adalah tentang e-commerce. Sehingga materi yang hari ini yang akan saya coba bawakan dan sampaikan ke teman-teman adalah apa sih hubungan antara manajemen operasional dengan e-commerce. Jadi manajemen operasional itu kan akan selalu berbicara tentang proses produksi atau proses logistik, ada juga kayak rantai pasok segala macamnya, dan itu semua punya hubungan dengan e-commerce. Oke, adapun mungkin sebelum kita masuk ke materi inti, saya coba untuk menjelaskan kira-kira indikator dari pertemuan hari ini. Jadi yang pertama itulah harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan aspek di dalam manajemen operasional. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan definisi tentang e-commerce itu sendiri dan juga apa saja kira-kira jenis-jenis dari e-commerce. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu menggambarkan hubungan antara manajemen operasional dan juga e-commerce. Baik Bapak Ibu ya, mungkin semoga bisa ada pertanyaan yang muncul ya, insya Allah ke depannya kita ini coba. Oke. Ya, pertama saya coba masuk ke dalam sifat tentang manajemen operasional itu sendiri. Jadi tadi kalau misalnya kita berbicara tentang pengertian dari manajemen operasional, jadi manajemen operasional itu memang memiliki sifat khusus biasanya. Jadi kan di dalam manajemen itu kira-kira ada lima manajemen fungsi dari manajemen itu sendiri. Pertama kayak ada yang sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan juga manajemen strategi. Nah, di sini sifat dari manajemen operasional itu bisa dikatakan dia mengikat di antara semua manajemen tersebut. Jadi manajemen operasional itu merupakan bagian yang saling terintegrasi dengan berbagai fungsi yang berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan penyediaan. Jadi teman-teman bisa diingat bahwa manajemen operasional itu akan selalu berbicara tentang perencanaan, pengendalian, dan juga penyediaan. Jadi itu tidak akan jauh dari itu. Tidak akan luar dari pembahasan seperti itu. Jadi memang operasional itu akan berbicara tentang perencanaan apa yang akan dilakukan, terus apa yang akan dikendalikan dalam proses produksi misalnya, ataupun juga bagaimana kita menyediakan apakah itu bahan bakunya ataupun produk yang akan dijual kepada konsumen. Jadi kira-kira seperti itu ya sifat dari manajemen operasional. Nah, di dalam manajemen operasional itu teman-teman perlu mengetahui bahwa ada tujuan dari penerapan manajemen operasional itu sendiri. Jadi yang perlu pertama yang teman-teman ingat itu adalah manajemen operasional itu akan selalu berbicara tentang efisiensi dan juga efektivitas. Jadi memang manajemen operasional itu akan selalu mencoba bagaimana kita bisa apakah menekan biaya, ataukah juga bagaimana cara kita melakukan efisiensi dalam proses produksi, atau juga mungkin bagaimana sistem pengiriman yang kita lakukan itu bisa lebih efektif dan sampai kepada konsumen. Jadi kira-kira teman-teman perlu mengetahui bahwa efisiensi dan efektivitas itu merupakan kunci dari suatu manajemen operasional. Nah, sedangkan tujuan yang diharapkan ketika kita menerapkan manajemen operasional itu pertama adalah efisiensi. Bagaimana kita bisa menghasilkan efisiensi dalam proses produksi mungkin ataupun dalam proses pengiriman. Terus kualitas, maksudnya di sini bukan berarti kita mengurangi atau menekan dari proses produksinya, tetapi mengurangi kualitas, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa tetap menjaga kualitas yang akan kita berikan kepada konsumen. Karena kan tujuan akhir dari proses produksi itu adalah bagaimana produk atau jasa yang kita tawarkan itu dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Di samping itu juga bagaimana kualitas yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan. Seperti itu. Yang ketiga adalah produktivitas. Nah, semakin banyak produktivitas yang kita lakukan, tentu harapannya adalah kita bisa menekan biaya produksinya. Maka dari sini akan kita cari bagaimana kira-kira manajemen operasional itu bisa berperan di dalam menekan biaya produksi, sehingga produktivitas itu tidak terganggu. Terus yang keempat adalah reduce processing time, atau bagaimana kita bisa menekan waktu proses
waktu, apakah kayak proses produksi ataupun proses pengiriman. Yang terakhir adalah ekonomi. Berarti manajemen operasional itu juga akan berbicara tentang keuntungan yang akan kita dapatkan. Ya, bisa dipahami ya, Bapak Ibu di sini, bahwa manajemen operasional itu bukan hanya berbicara tentang menekankan sesuatu, tetapi juga bagaimana dari penekanan itu akan menghasilkan bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Silakan Bu Dwi. Tadi terkait dengan yang Bapak sampaikan sebelumnya, di slide sebelumnya itu tadi kan ada bagian-bagian atau apa ya, Perencanaan. komponen gitu ya, komponen dari manajemen operasional Ya. tadi, kalau nggak salah yang saya tangkap itu cuma ada 3, yaitu produksi, keuangan, dan pemasaran. Oh, ya. Dari banyak yang Bapak sampaikan, kalau misalnya ada bisnis yang baru merintis misalnya, itu kira-kira bagian mana yang bisa di-merge, bagian mana yang bisa digabung, yang dikerjakan dalam satu bagian, mana yang memang harus Oh, ya. fokus satu begitu dalam manajemen operasional. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kalau kita dikatakan bahwa kita ingin memulai suatu bisnis, sebenarnya setiap fungsi itu tidak bisa digabungkan sebenarnya. Tidak bisa digabungkan karena punya perbedaan masing-masing. Misalnya kalau fungsi SDM, tentu dia akan berbicara tentang bagaimana kita memanage atau memerlukan tenaga bantuan atau tenaga manusia untuk bekerja di perusahaan kita misalnya. Kalau misalnya keuangan, ya pasti akan berbicara tentang keuangan, apakah itu modal atau biaya yang dikeluarkan. Tetapi dari sini operasional itu di satu sisi itu operasional itu memang punya integritas ke tiap-tiap fungsi manajemen. Jadi kalau operasional itu kan dia berbicara tentang, anggaplah kalau kita menghubungkan dengan manajemen produksi. Kalau manajemen produksi berarti bagaimana operasional ini bisa memberikan solusi di dalam penekanan waktu proses produksinya itu bisa berkurang, tetapi kualitas atau quantity yang diberikan itu bisa bisa berjalan gitu. Maksudnya, anggaplah mungkin salah satu contoh, misalnya saya bisa berikan contoh itu seperti mungkin teman-teman tahu ya, Toyota. Jadi tahu ya produk Toyota. Jadi Toyota itu salah satu hal yang mereka bisa menerapkan adalah bagaimana mereka bisa memproduksi kendaraan yang mereka hasilkan atau unit kendaraan itu tidak berpatok pada, anggaplah dalam satu hari itu mereka cuma bisa sekitar 4 atau 5 unit dalam sehari. Kemudian ternyata Toyota itu mampu menciptakan suatu metode, itu metode yang memang diterapkan di dalam manajemen operasional juga, yang ditemukan oleh Toyota adalah metode just in time. Nah, just in time itu bagaimana mereka bisa mencari waktu yang tepat agar ketika mereka memproduksi unit kendaraan mereka itu bisa meningkat. Yang awalnya cuma 4 atau 5 unit, itu sekarang itu bisa sekitar 10 sampai 15 unit per harinya. Sehingga bisa dikatakan memang salah satu perusahaan otomotif yang bisa menghasilkan atau memproduksi kendaraan unit mereka yang begitu besar itu Toyota. Karena dengan metode itu, jadi metode produksi itu mereka mencoba untuk bagaimana manajemen operasional ini bisa menekan waktu pembuatan, sehingga kuantitas dari unit yang mereka hasilkan itu bisa lebih banyak. Itu bagaimana metode just in time. Jadi kalau just in time itu lebih ke ada istilahnya metode Kanban. Jadi kalau Kanban itu misalnya di Kanban itu ada 4 proses yang dilalui. Jadi mereka bisa mengetahui misalnya proses pertama itu anggaplah untuk assembling unitnya, yang kedua mungkin bagian pengecetan. Jadi nanti mereka bisa ketahuan yang mana kira-kira bagian yang bisa mereka pangkas misalnya, sehingga proses produksi itu bisa lebih cepat. Mungkin kira-kira seperti itu, Bu Dwi. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada mungkin lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik, kita lanjut lagi ya materi selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah kita bicara tentang sifat, kita bicara tentang apa saja aspek-aspek di dalam manajemen operasional. Jadi kira-kira ada 6 aspek ya. Ada 6 aspek kalau kita berbicara tentang manajemen operasional. Yang pertama adalah aspek perencanaan sistem produksi. Jadi di sini kita akan berbicara tentang bagaimana kita merencanakan proses produksi yang akan kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui tahapan-tahapan di dalam
produksinya. Nah, dari situ sendiri juga kita bisa bisa mengevaluasi kira-kira dalam tahapan proses produksi itu mana bagian yang bisa kita pangkas. Jadi bisa kita bisa kita satukan ataupun bisa kita hilangkan sehingga tidak memakan waktu dalam proses produksi. Yang kedua adalah aspek pengendalian produksi. Nah, jadi kalau aspek pengendalian produksi itu dia akan berkaitan dengan perencanaan yang tadi. Jadi kita bisa mengendalikan, jadi setelah kita merencanakan, kita mampu mengendalikan proses produksinya. Sehingga itu sesuai dengan standar atau aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, terus ada aspek sistem informasi produksi. Jadi kalau aspek ini dia berhubungan dengan informasi yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, sehingga informasi yang nantinya kita terima itu dapat kita olah dengan baik. Nah, jadi kira-kira terdapat 3 bagian dalam sistem informasi yang di dalamnya ya. Jadi ada informasi internal, kemudian informasi pelanggan, dan juga informasi pasar. Jadi ketiga informasi ini tentu akan menjadi modal atau data yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk mendukung atau untuk bisa sebagai bahan evaluasi dari perusahaan. Misalnya anggaplah kalau informasi dari internal, dalam internal itu mungkin kira-kira apa yang perlu kita kita perbaiki misalnya. Apa dalam proses produksi itu ada mungkin yang ternyata memakan waktu yang lama misalnya. Kemudian kalau informasi pelanggan berarti kita berbicara tentang apa keinginan atau kemauan dari pelanggan. Misalnya produk yang kita keluarkan itu apakah sudah sesuai dengan kemauan pelanggan atau tidak. Terus kalau informasi pasar berarti produk atau jasa yang kita tawarkan, apakah produk atau jasa yang kita berikan itu apakah sudah sesuai dengan pelanggan atau tidak. Jadi sehingga informasi yang didapatkan ini akan memberikan modal dari suatu perusahaan itu untuk mengembangkan produknya. Seperti itu. Nah, terus ada aspek struktural. Jadi kalau aspek struktural itu merupakan aspek yang mengatur komponen dalam membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi satu sama lain. Kayak tadi yang saya bilang, antara apakah dia manajemen operasional dengan manajemen keuangan, apakah manajemen pemasaran dengan manajemen operasional, jadi itu akan saling terintegrasi. Baik, selanjutnya adalah aspek fungsional. Jadi kalau aspek fungsional itu dia berhubungan dengan manajerial serta perorganisasian pada keseluruhan sistem atau pada keseluruhan manajemen. Jadi setiap bagian struktural itu akan memiliki fungsi. Karyawannya bertugas seperti apa, manajernya akan bertugas seperti apa, sampai ke tahapan top levelnya. Sehingga nantinya dari aspek ini kita bisa mengetahui kira-kira mana bagian kinerja yang mungkin kurang optimal bisa dioptimalkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah aspek lingkungan. Jadi tidak bisa terpisahkan juga ya, dalam aspek lingkungan itu perlu diperhatikan di dalam manajemen operasional. Jadi ada kecenderungan yang berkaitan dengan lingkungan, jangan sampai itu dapat berimbas pada proses produksi atau performa dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke dalam e-commerce. Tadi saya coba jelaskan atau coba mengulik kira-kira, semoga itu nantinya di akhir itu akan punya hubungan, kenapa sih manajemen operasional itu punya hubungan dengan e-commerce. Jadi bisa dikatakan ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering mungkin berbelanja melalui menggunakan e-commerce. Jadi memang e-commerce itu di Indonesia saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat ya, apalagi ketika pasca COVID-19 kemarin. Jadi salah satu unit bisnis yang punya perkembangan sangat pesat itu adalah e-commerce, karena orang tanpa harus dia keluar, tanpa dia harus pergi mencari, nah dia bisa mencari melalui e-commerce. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa membayangkan bagaimana e-commerce saat ini memang dengan berbagai macam unit, baik itu jualan baju, jualan kebutuhan pokok, sampai sayur-sayuran pun itu sekarang sudah ada e-commerce-nya. Nah, cuma uniknya saya coba mungkin share istilahnya fun fact-nya mungkin ya. Fun fact bahwa kira-kira kalau saya bertanya ke sini ke Bapak sama Ibu, kira-kira lebih senang menggunakan e-commerce yang mana? Misalnya kalau kita mau berbelanja antara Tokopedia sama Shopee, kira-kira di sini mayoritas menggunakan apa? Saya Shopee. Oh ya, Bu Nurul Ya, Shopee. TikTok, Pak, gratis ongkir. Ya, gratis ongkir betul. Ada lagi mungkin? Nggak ada pilihan yang lain, Pak. Ya? Nggak ada pilihan yang lain. Bisa yang lain, Pak. Bisa yang lain, Pak.
Ya udah dua-duanya Amazon, enggak, Pak. Dua-duanya ya. Alibaba. Ada alasan, ya betul, baik. Makasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Jadi fun fact yang saya dapatkan bahwa ada penelitian mayoritas pengguna kalau kita bagi dalam gender itu ternyata gender dari perempuan itu lebih senang menggunakan e-commerce Shopee. Sedangkan laki-laki itu lebih senang menggunakan Tokopedia. Jadi kalau saya mengambil pendapat, ini pengalaman pribadi juga ya, istri juga senangnya mengelola di Shopee dibanding menggunakan Tokopedia. Ternyata kayak tadi Bu Nurul bilang bahwa kalau di Shopee itu karena ada ongkir gratisnya dibanding Tokopedia. Tapi enggak tahu kenapa laki-laki lebih senang itu mau belanjanya di Tokopedia. Tapi kalau saya misalnya kalau saya pribadi itu memang lebih senangnya pakai Tokopedia dibanding Shopee. Apakah mungkin dari tampilan dari Shopee-nya atau tampilan dari Tokopedia-nya, tapi itu yang kembali kepada si konsumennya. Kira-kira dia lebih nyaman menggunakan yang mana. Atau mungkin kira-kira yang mana menawarkan promo atau keuntungan yang lebih kepada konsumen. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira fun fact yang bisa saya sharing ke teman-teman di sini tentang e-commerce saat ini. Jadi memang perkembangan e-commerce di Indonesia itu mengalami peningkatan baik dari jumlah serta pengguna. Indonesia sendiri juga hampir mayoritas sekarang sampai ke pelosok pun itu sudah menggunakan jasa e-commerce untuk berbelanja. Nah, cuman memang ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam e-commerce itu sendiri karena mayoritas e-commerce itu lebih banyak tokonya berpusat di wilayah Jawa sebenarnya. Dibanding mungkin kalau kita pengalaman yang kebetulan saya dari wilayah Sulawesi, itu memang terkadang ada kendala di bagian pengiriman misalnya. Tetapi memang e-commerce ini sangat-sangat memberikan banyak solusi di dalam kita membutuhkan sesuatu. Karena terkadang dalam e-commerce itu lebih murah daripada kita berbelanja ke tokonya langsung. Seperti itu ya. Kemudian nanti saya coba jelaskan bagaimana tentang kelebihan ataupun kekurangan dari e-commerce. Jadi memang punya plus dan minusnya di dalam e-commerce itu sendiri. Oke, baik. Jadi e-commerce itu bisa dikatakan memang merupakan suatu proses pembelian atau penjualan produk itu berdasarkan teknologi atau melalui internet. Jadi memang ketika kita berbicara tentang e-commerce, kita akan berbelanja melalui elektronik. Sebenarnya kalau kita kembali ke bagian belakang sebenarnya dari dulu itu memang sudah ada e-commerce, cuman baru tenar itu sekitar di tahun 2000-an. Mungkin ada sini teman-teman yang mungkin lebih paham tentang e-commerce, bahwa e-commerce itu mungkin dari tahun 2004, dari tahun 2005 itu memang sudah menggeliat, tapi belum berbentuk seperti sekarang kayak website ya, kayak Tokopedia atau Shopee misalnya. Mungkin kalau teman-teman di sini teman-teman yang mungkin yang pernah pengalaman mungkin tahu Kaskus. Ada yang mungkin yang tahu atau pernah dengar istilah platform namanya websitenya Kaskus. Jadi sebelum ada Instagram itu dulu kita seringnya main Twitter atau Facebook ya. Jadi kalau Kaskus itu ibaratnya adalah suatu forum yang ditampilkan itu dia selain kayak memunculkan berita-berita, tapi juga Kaskus itu dulu tempat istilahnya orang untuk berjual beli. Nah, cuman sayangnya Kaskus tidak memanfaatkan momen itu sebenarnya. Karena dia terlambat, harusnya mereka bisa melihat peluang bahwa Kaskus ini bisa berubah menjadi suatu e-commerce. Ya, atau dia forum jual belinya itu berubah menjadi suatu produk e-commerce misalnya seperti itu. Jadi memang sudah dikatakan Indonesia itu sudah lama juga mengenal tentang e-commerce, cuman mungkin bentuknya masih berbeda. Kecuali mungkin kalau di luar negeri yang kita tahu mungkin kayak Alibaba, Amazon segala macam itu sudah lebih dulu mereka untuk istilahnya eksis di dunia maya seperti itu. Nah, tapi mungkin saya coba bisa mendengar dari teman-teman, kira-kira menurut pendapat teman-teman, e-commerce itu apa sih pengertiannya? Izin Bapak. Silakan Pak Lukman. Iya, e-commerce itu adalah elektronik komersial, kepanjangannya. Artinya itu adalah semacam model penjualan yang dilakukan secara elektronik dan seluruh prosesnya itu sangat digital ya Pak. Artinya dari pembelian ada faktur dan sebagainya semuanya digitalisasi, tidak ada tidak ada bentuk pencetakan, paling hanya sampai ke rumah itu paket sudah sampai kepada kita. Betul. Itu Pak. Betul. Terima kasih Pak Lukman atas pendapatan. Jadi memang
e-commerce itu bisa dikatakan semua melalui elektronik. Sudah tidak kita tidak secara fisik bertemunya, tetapi kita dapat mendapatkan barang yang kita inginkan yang sesuai dengan kita. Baik, Bapak Ibu, saya coba lanjut ke materi selanjutnya ya. Mungkin langsung ke materi manfaat atau ancaman yang dihadapi oleh e-commerce itu sendiri. Jadi memang ada kelebihan dan juga ada juga kekurangannya. Jadi kelebihan dari atau manfaat dari suatu e-commerce itu yang pertama adalah itu bisa meningkatkan market exposure. Jadi anggaplah mungkin saya kebetulan di Universitas Sulawesi Barat, itu wilayahnya Majene, mungkin ada produk dari Majene itu saya bisa publish di e-commerce, itu bisa dikenal oleh orang luar. Anggaplah kalau misalnya saya mau jualnya batik khas Mandar misalnya. Batik khas Mandar itu yang terkenal di wilayah Sulawesi Barat ya. Biasanya melalui e-commerce itu saya bisa meningkatkan pangsa pasar saya ke luar wilayah Sulawesi misalnya. Terus juga selain itu juga e-commerce itu juga dapat menurunkan biaya operasional. Jadi ada hasil efektivitas atau efisiensi dalam biaya operasional. Jadi kita cuma cukup berjualan di e-commerce, kemudian melakukan pengiriman dengan menggunakan jasa ekspedisi misalnya. Nah, terus melebarkan jangkauan atau global reach. Jadi bagaimana kita bisa menjangkau pasar kita bukan cuma di Indonesia, tetapi bisa sampai ke luar negeri. Terus bisa juga meningkatkan supply management. Jadi bagaimana proses dari supply itu bisa sampai kepada konsumen dengan mudah. Yang terakhir adalah juga untuk memperpendek waktu produksi. Cuman memang mayoritas di dalam e-commerce itu kebanyakan adalah produk yang sudah jadi dibandingkan produk yang setengah jadi. Kalaupun ada yang setengah jadi misalnya itu mungkin menggunakan sistem PO. Tetapi memang itu juga ternyata membantu pihak-pihak penjual atau perusahaan yang memang menggunakan sistem PO. Jadi itu lebih memudahkan orang untuk berbelanja. Namun ternyata ada ancamannya ternyata di sini. Jadi e-commerce itu dikhawatirkan masalah sistem penetrasi, di mana data yang kita miliki bisa saja itu dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang kita miliki di dalamnya itu dapat disebarluaskan kepada orang yang tidak dikenal. Nah juga itu mengalami pelanggaran otoritas. Jadi kita memiliki hak di dalam data pribadi kita. Sehingga beberapa e-commerce itu pasti memiliki kalau kita mungkin biasanya ada syarat dan ketentuan yang perlu kita baca, biasanya itu kan salah satu cara mereka untuk menjaga menjaga data pribadi oleh konsumennya. Terus ada Pak juga Fosan, ya Pak. kita 3 menit lagi ya Pak. Oh, baik Pak. Ya. Dikit lagi Pak. Terus ada juga planting, maksudnya planting adalah memasukkan sesuatu ke sistem yang dianggap legal, tetapi belum tentu legal biasanya. Terus ada juga pemantauan komunikasi, maksudnya jangan sampai ada yang menyadap komunikasi yang kita miliki. Kemudian ada juga denial of service, kegagalan layanan. Biasanya juga ada beberapa pelaku e-commerce itu terkadang ternyata berbohong untuk menjual. Dia bilangnya jualnya mungkin jual motor, ternyata yang datang adalah motor mainan. Biasanya seperti itu. Pernah ada kasus seperti itu ya. Yang terakhir adalah terjadinya penolakan. Biasanya penolakan return atau penolakan selainnya yang memang ternyata merugikan konsumen. Oke. Nah, jadi kira-kira apa sih hubungan antara manajemen operasional dan e-commerce? Ternyata kalau kita berbicara tentang manajemen operasional, itu berbicara tentang efisiensi dan efektivitas. Dan e-commerce itu akan berbicara tentang otomatisasi, integrasi, publikasi, interaksi, dan transaksi. Di antara semua sifat yang dimiliki oleh e-commerce itu ternyata itu menciptakan efisiensi dan efektivitas yang dapat dimiliki oleh konsumen. Jadi manajemen operasional itu mampu membantu e-commerce untuk bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas, baik itu penjualan ataupun pengiriman. Dan juga sekarang pembayaran itu juga bukan hanya melalui cash langsung, tetapi juga bisa menggunakan atau memanfaatkan platform dari fintech yang saat ini yang sudah tersebar ya, kayak Tokopedia bekerja sama dengan GoPay, ataupun Shopee itu sudah punya Shopee Pay, dan segala macamnya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri, ada pertanyaan mengenai manajemen operasional dengan hubungan antar manajemen operasional dengan e-commerce? Baik, kalau tidak ada mungkin saya bisa simpulkan bahwa
Manajemen operasional dan e-commerce itu akan memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya dalam paradigma manajemen operasional yang dapat diaplikasikan dalam e-commerce. Jadi efisiensi dan efektivitas adalah kata kunci yang dapat digambarkan bahwa e-commerce saat ini merupakan salah satu platform yang memudahkan konsumen dalam berbelanja. Baik, mungkin Pak Abdul Wahab sebelum kita ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terkait dengan kekurangan barangkali di e-commerce ini, apakah ada upaya-upaya yang bisa dilakukan secara personal untuk meminimalisir kekurangan yang ada? Karena betul memang ketika di tampilan e-commerce tersebut cukup menawan, tapi ketika barang tersebut kita terima itu berbeda dari harapan. Kira-kira ada tidak upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kekurangan tersebut? Terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahab. Jadi memang itu menjadi kendala saat ini pada e-commerce Pak ya. Ada beberapa kasus yang dimana ketika proses pengiriman itu ternyata tidak sesuai dengan harapan oleh konsumen ketika mereka berbelanja. Sehingga biasanya itu salah satu yang ditekankan oleh pihak e-commerce itu biasanya adalah bagaimana kita bisa membaca deskripsi di dalam produk yang dijual. Jangan sampai deskripsi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi oleh pelanggan. Jadi biasanya itu memang dari salah satu tindakan yang dilakukan e-commerce adalah bagaimana dia mengarahkan konsumennya adalah untuk membaca deskripsinya dulu. Yang kedua adalah biasanya mereka juga menekankan bahwa untuk proses komunikasi itu menggunakan aplikasi chat yang di dalam aplikasinya, sehingga tidak ada penipuan yang terjadi di luar dari aplikasi. Karena ada juga beberapa oknum-oknum yang nakal malah memanfaatkan komunikasi di luar dari aplikasi sehingga terjadinya penipuan. Jadi kira-kira itu cara-cara yang bisa mengurangi terjadinya penipuan Pak, seperti itu. Oke Pak, cukup ya Pak Fauzan ya. Baik, makasih Pak. Ya. Boleh di stop share. Ya. Silakan pengamatnya beliau Pak Fauzan, Ibu Rahmi sama Bu Dewa ya. Dewanti. Saya ya Pak, Ya. atau Ibu Dewanti? Ibu boleh duluan. Apa yang duluan? Saya atau Ibu Dewanti dulu? Ya. Ibu Dewanti tadi kayaknya bicara juga. Udah ya? Oh ya, saya saja kalau Kita gitu. misalnya Siapa? Silakan Bu. Silakan Bu Ami. Ibu Dewanti saja karena saya pengamat dua Pak. Oh iya. Oke. saya pengamat satu ya. Oke, baik. Untuk Pak Fauzan, saya ucapkan sangat luar biasa materinya. Tadi itu sebenarnya keluar masuk saya karena jaringan di sini lemot. Nah, untuk pertanyaan pertama saya dulu untuk Pak Fauzan, mohon Pak Fauzan pokok bahasan apa ini karena saya sudah mengisi Oh ya, pokok bahasannya tentang hubungan manajemen operasional dan e-commerce Bu. Oke, Bapak, berdasarkan hasil pengamatan saya, ini sudah sangat luar biasa, karena berdasarkan kriteria indikator yang termasuk keterampilan menjelaskan itu sudah terpenuhi, Bapak. Misalkan kejelasan, bagus. Penggunaan contoh dan ilustrasi juga sangat bagus. Pengorganisasian, kemudian ada juga penekanan kosakata tadi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang awalnya ngantuk langsung matanya itu melotot karena penekanan kata-katanya Bapak itu sangat bagus, jelas. Baik, terima kasih Bu. Kemudian itu ya balikan tadi terakhir dari Pak waktu bertanya Pak Abdul Wahab itu sudah sangat bagus menurut saya. Itu saja hasil pengamatan saya, Pak Dokter. Ya, silakan. Makasih Bu Dewa. Bu Rahmi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya menyimak dari Pak Fauzan ya, dari penjelasannya sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewanti. Pak Fauzan menyampaikan dengan kalimat yang tidak berbelit-belit, pasti, kemudian menghindari kata yang meragukan atau berlebihan. Jadi pas, kalau menurut saya sih pas-pas saja seperti itu. Kemudian kalau penggunaan contoh dan ilustrasi,
itu sudah cukup menanamkan pengertian ya dalam penjelasan seperti itu. Contohnya mudah-mudah gitu ya, seperti yang kayak apa e-commerce itu, contoh e-commerce, kemudian tadi memberikan contoh tentang Toyota tadi itu. Nah, itu contoh yang relevan dengan penjelasannya. Kemudian juga sesuai dengan rentang usianya ya, dengan peserta kami ini dan latar belakangnya umum, terlihat umum gitu ya. Jadi semua orang bisa memahaminya. Kemudian dosen sudah menjelaskan dengan jelas pola struktur sajiannya ya, dari awal hingga akhir. Kemudian contoh-contoh yang dijelaskan juga sesuai dengan yang penjelasan umumnya tentang misalnya tentang prinsip-prinsip e-commerce dan lain-lain, itu sudah dijelaskan sesuai dengan generalisasinya. Kemudian dosen memberikan ikhtiar butir penting selama pelajaran dan memberikan penjabaran tambahan. Yang ini kalau yang apa namanya ikhtiar penting itu sudah saya tangkap. Yang tambahannya juga, kalau yang tambahan mungkin saya yang kurang menyimak baik, yang ada sepertinya tadi. Kemudian dosen mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan hal penting. Jadi ini sangat menarik ya, karena Pak Fauzan ini saya simak bahwa Pak Fauzan ini tipenya suaranya yang datar, tapi ada beberapa materi yang memang jelas, sangat jelas jadi apa namanya emosinya kelihatan ya, bukan emosi sih, maksudnya apa ya, ekspresinya kelihatan gitu pada saat menjelaskan itu. Nah, kemudian butir yang penting dalam penjelasan diberikan dengan tekanan dengan cara mengulangnya dengan kalimat-kalimat lain seperti tadi, yang ada beberapa penjelasan yang tidak dapat saya jabarkan satu-satu, tapi karena Pak sering terutama di akhir-akhir tadi ada beberapa penjelasan-penjelasan yang setelah penjelasan e-commerce kemudian dijelaskan kembali tapi dengan kalimat yang lain. Itu karena itu penekanannya di situ kuatnya. Kemudian ya kayak seperti itu tadi, mimik, isyarat dan gerakannya pas lah kalau menurut saya ya. Kemudian demonstrasi menggunakan gambar-gambar logo tadi ya. Baik, kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengecek pemahaman, dan yang terakhir adalah menggunakan balikan untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan. Biasa dia mengulang kembali untuk menyamakan persepsi, barangkali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Fauzan. Sumber. Siap. Aman, Bu. Terima kasih nih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini baru saya perhatikan kalau Pak Fauzan sama Ibu Rahmi ini satu. Ya, Pak. Ya, tapi baru kenal di sini, Pak. Oh, begitu ya? Iya, beda fakultas, kebetulan, Pak. Oke. Ya, kalau begitu ya dekat rasa jauh ya, jauh rasa dekat. Satu perguruan tinggi baru ketemuan di sini. Beda fakultas kami. Oke, baik. Catatan saya, ya kan ini personality juga yang melekat kalau kita mengajar itu ya. Tentang teaching style kita gitu, bahwa suara datar, pola komunikasi gitu ya, pitch control kalau istilah kalau menyanyi itu kan pitch controlnya gitu ya. Tapi ya saya kira tidak ada yang sifat permanen, itu bisa kita Pak. Pesan saya terakhir itu mestinya kalau kesimpulan itu harus merefer pada tujuan atau indikator, jadi dan kesimpulan bukan kita gitu ya. Tadi kan kesannya Bapak ya. Tadi saya mau menyampaikan ya, jadi karena ini bukan sesi seminar, bukan paralel session presentasi, bukan ini. Ini sedang kita mengajar, jadi situasinya mesti didesain seolah-olah kita sedang mengajar. Baik. Oke, saya kira itu. Terima kasih, sukses Pak Fauzan. Amin, makasih Pak. Ini saya ingin Ibu Bapak tidak kaku deh kalau jadi ini sudah mau separuh. Jadi jangan dipanggil, kita tidak sedang mengajar mahasiswa pasca ya, kan itu berat kalau pasca kan diajar. Ini anak-anak S1, jadi posisikan saja teman-teman ini sebagai mahasiswanya Bapak, Ibu, ya udah jangan segan-segan panggil Wahab, panggil Utari atau Dwi, panggil aja gitu. Nanti
kesannya itu kayak tidak ada sekat walaupun tetap kita jaga komunikasi gitu. Iya Pak ya Bu ya, kita bersepakat ya. Jangan Izin Prof, saya soalnya kebiasaan mengajar malam, orangnya kerja semua, jadi terbiasa juga Bapak Ibu. kelasnya kelas malam. ini ya, kelas reguler tuh ya. apa eksekutif ya. Eksekutif. Ya. Ya, oke, dipahami. Oh, enggak baik. Pak Lukman. Ya, Siap Pak? hadir Pak. Oke. Silakan Pak Lukman ini jauh ini dari Sumatera ya. Iya. Oke. Pengamatnya Bapak pengamatnya ada Bu Rati sama Bu Christine. Silakan Pak. Siap. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Apa kabar semua teman-teman mahasiswa? Siang, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, ada kalanya sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kiranya kita memanjatkan doa, semoga segala kegiatan kita berjalan lancar. Berdoa dimulai. Ya, amin. Ya, salam kenal pada saya. Saya ini adalah Lukman Udewi Silalahi, ya, salah satu dosen pengampu Anda di beberapa sesi ke depan. Sehingga saya punya kutipan yang bisa menstimulasi teman-teman di sini bahwa katakan kepada forum ini bahwa Anda sangat cerah sekali, gitu ya. Ya, ayo mari kita mengatakan Anda sangat cerah. Anda sangat cerah sekali. Anda sangat cerah sekali. Ya, Apalagi terima backgroundnya kasih. kuning gitu ya. Ya, terima kasih atas respon Anda, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan di sini ya. Kiranya sebelum kita ini ada kalanya saya memperkenalkan diri ya. Berikut ini adalah tentang jati diri saya. Jadi, maaf ya. Jadi jati diri saya itu adalah saya biasa dipanggil Lukman Silalahi atau kadang kebiasaan selalu Pak Silalahi. Ya, NIDN saya sudah tertera, Scholar ID, Scopus, semuanya lengkap di sini ya. Anda bisa menemukan saya di mana saja ada. Misalnya contoh, Anda ingin melihat cinta saya tersedia. Seperti ini contoh. Sudah tertampil ya. Sebentar. Dan saya share tadi, share seluruhnya. Iya. Ya, ini adalah cinta saya ya. Jadinya segala bentuk hasil riset saya itu bisa Anda lihat dari cinta saya ataupun dari fokus saya bisa Anda perhatikan ya. Ini mungkin jaringannya. Fokus saya bisa dan saya berada di dalam ini ada fokus saya